Halo, saya Fajar Juni. Perkenalkan, nama saya Vita Oktawardana. Perkenalkan, nama saya Putra Dwi Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Herman Arif Rahman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gema Faji Ramadan. Nama saya Jakus Tias. Dan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana secara konsepsional dasar pelaksanaan sistem presidensil di Indonesia pada praktek pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia dengan pendekatan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ke-1, Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma dasar bernegara atau State Fundamental Norma yang menggambarkan cita-cita negara bangsa yang di dalamnya juga terdapat pernyataan kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para founding father menjadi sumber dan dasar bagi penyusunan berupa pasal-pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kenyataannya, masih ada norma-norma dasar yang harus dituangkan dan dimasukkan dalam pasal-pasal, namun belum dituangkan dalam pasal-pasal. Hal tersebut adalah wajar mengingat pada saat persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, mayoritas anggota menghendaki segera merdeka. Soekarno sebagai ketua PPKI mengatakan sifat sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena disadari kurang lengkap dan kurang sempurnanya Undang-Undang Dasar bersifat sementara. Perkenalkan, nama saya Vita Oktawardana. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya yang sebelumnya. Ketidaksempurnaan UUD NKRI tahun 1945 juga diungkap oleh Sri Sumarti, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Bandung. Menurutnya, ketidaksempurnaan itu patut dipahami karena proses pembuatan UUD NKRI tahun 1945 hanya berlangsung 45 hari, dan itu pun dilakukan dalam suasana bulan puasa. Akan tetapi, hal itu tidak harus dipahami bahwa proses pembuatan dalam waktu yang cukup panjang akan menghasilkan UUD yang sempurna, sebab pada prinsip sebuah UUD harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Lembaga yang berhak menyesuaikan UUD sebagai hukum tertinggi dan tuntutan zaman ialah lembaga tertinggi negara, yakni MPR. Kemudian Sri Sumarti menjelaskan dalam tulisannya bahwa salah satu akibat dari UUD yang tidak mengikuti perkembangan zaman ialah munculnya produk hukum yang tidak responsif. Selama pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, karakter produk hukum yang dihasilkan justru menindas. Selama lebih dari 30 tahun sebelum adanya reformasi tahun 1998, sejarah mencatat konfigurasi politik yang dibangun secara tidak demokratis telah menjadikan hukum terpuruk. Fungsi-fungsi kelembagaan negara yang diatur berdasarkan hukum yang lahir dalam kondisi yang demikian, secara tidak langsung harus mengikuti konfigurasi politik tersebut. Demikian pula dengan fungsi kelembagaan yang dimiliki DPR. Ketiga, jika keadaan ingin berubah dalam arti produk hukum benar-benar bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, konfigurasi politik harus diubah dari otoriter ke demokrasi. Ide negara demokrasi bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, karena sejak negara ini berdiri, itu ide utama yang diajukan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pola hubungan pemerintah rakyat sudah didasarkan pada konsep demokrasi. Namun demokrasi yang dimaksud ialah sebuah model demokrasi yang bukan liberal, melainkan terikat dengan nilai bangsa. Dengan demikian akan dihasilkan produk hukum yang berkarakter responsif.
Oleh karena itu, gelombang tuntunan perubahan di tahun 1998 merupakan salah satu bentuk tuntunan zaman agar Indonesia melakukan berbagai penyesuaian sejarah konstitusi untuk menghasilkan produk hukum yang berkarakter responsif dan tidak otoriter. Tentu sesuai atas keinginan rakyat diperlukan adanya peningkatan peranan lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara mendasar kekuasaan lazim dipetakan ke dalam beberapa fungsi yang berkaitan satu sama lain. John Locke dalam bukunya To the Research of Government membagi kekuasaan negara dalam 3 fungsi tetapi berbeda isinya. Menurut Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara terdiri dari fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Dengan mengikuti jalan pikiran John Locke, Montesquieu dalam buku Le Spirit des Lois yang ditulis tahun 1784 atau versi bahasa Inggrisnya dikenal dengan The Spirit of the Laws, mengklarifikasikan kekuasaan negara ke dalam 3 cabang, yaitu 1. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, 2. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan 3. Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Hal ini sejalan dengan penegakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, prinsip check and balance. Istilah check and balance adalah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan. Biasanya dalam konteks kekuasaan negara, maka presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR dalam hal fungsi legislasi, fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Untuk itu, perlu ada mekanisme hubungan yang lebih jelas antara lembaga kepresidenan eksekutif dan DPR legislatif, maupun dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Hal yang tidak boleh dilupakan, struktur negara Indonesia selain eksekutif dan legislatif juga memiliki lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung atau MA. Sebagai lembaga peradilan, peran MA memerlukan ketegasan dalam UUD NRI tahun 1945. Kekuasaan kehakiman harus diberikan ketegasan sebagai lembaga peradilan yang memiliki independensi. Meminjam pemikiran yang diusulkan oleh Sri Sumantri bahwa Mahkamah Agung semestinya diberi wewenang untuk melakukan hak uji terhadap undang-undang judicial review sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pembagian kekuasaan yang jelas di antara 3 cabang kekuasaan yang disebutkan dalam trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berdasarkan prinsip checks and balance sudah tertuang sejak perumusan sampai pengesahan. Akan tetapi, diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas dari presiden atau eksekutif. Sehingga presiden atau eksekutif tidak sewenang-wenang. Selanjutnya, perlu ada kejelasan peran dan fungsi DPR dalam hal fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan kekuasaan, pemerintahan, dan fungsi perwakilan rakyat, sehingga DPR atau legislatif dapat benar-benar melaksanakan fungsinya dengan baik. Di samping itu juga perlu kejelasan fungsi dan peran MPR dalam rangka memperdayakan lembaga negara yang berdasarkan konstitusi. Masalah peningkatan wewenang lembaga kehakiman yudikatif juga menjadi perhatian dalam sistem pemerintahan yang digunakan dalam rangka menegakkan checks and balance di antara 3 cabang kekuasaan yang sesuai dengan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Kesimpulannya, perjalanan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Indonesia tidak menganut asas pemisahan kekuasaan.
adanya sistem pemerintahan ketentuan ada dalam UUD 1945 dan Pancasila. Dengan demikian, secara konseptual, kewenangan lembaga negara diterapkan berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila, agar konsepsional dapat berjalan secara ideal. Terima kasih.